Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada produk-produk dari Iceberg ya teman-teman ya. Ini gue baru tahu juga ada komponen-komponen komputer dari brand Iceberg ya. Ada pasta, ada fan casing, dan juga ada heatsink teman-teman ya. Dan kerennya, semua produk Iceberg ini baik fan ataupun heatsinknya, dia garansinya 6 tahun teman-teman ya, panjang banget guys ya. Dan distributornya untuk Iceberg ini adalah DTV ya, distribusi teknologi Vicom Indo ya. Terus di sini gue mau ngasih info juga ke teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman beli fan-nya 5 biji ya, beli 5 fan, dia akan dapat free 1 pasta ya, dan berlaku kelipatan. Jadi kalau teman-teman beli 10 ya dapat pastanya 2 ya. Ini untuk promo sekarang bulan September 2023 ya. Untuk kalian yang nontonnya di bulan-bulan ke depan gitu ya, ataupun di tahun-tahun ke depan, silahkan tanya Iceberg-nya langsung aja ya. Nanti link tokonya, terus juga belinya di mana, akan gua taruh di deskripsi semuanya teman-teman ya. Oke, gak usah lama-lama karena gue penasaran juga nih sama produk-produknya. Mari langsung aja kita unboxing aja ya. Video kali ini kita hanya akan unboxing aja, video testingnya nanti terpisah. Oke. Sebelum ke unboxing, kita lihat-lihat sekitar dulu nih ya. Produknya Iceberg itu ada apa aja ya. Yang jelas ada fan casing, ada pasta, dan juga ada cooler heatsink teman-teman ya. Oke, dari sini kita lihat ya, ada ice gel 80 mm, terus ada ice gel yang 120 mm, ada yang versi ARGB-nya juga, terus juga ada yang ekstra 140 mm, terus juga ada yang ekstra 120 mm teman-teman ya. Terus ini ada drift ice ya, ini harusnya thermal pad. Terus di sini ada fuse ice sama fuse ice plus, ini thermal pasta ya atau thermal grease. Dan yang terakhir ini adalah ice lid G3 atau ice lid G3 ya. Ini heatsink CPU cooler ya, atau air cooler teman-teman ya. Oke, dan yang paling penting sekali lagi, garansinya 6 tahun ya. Tuh, bisa dilihat 6 tahun dari DTV ya teman-teman ya, distribusi teknologi Vicom Indo teman-teman. Oke, langsung aja kita unboxing satu persatu ya. Oke, yang pertama yang mau gua unboxing adalah thermalnya teman-teman ya, atau pastanya ya. Oke, dan untuk pastanya sendiri seperti pasta-pasta yang lain pada umumnya ya, kalau pasta memang tidak ada garansi ya teman-teman ya, karena memang sekali pakai dia. Oke, nih ya, drift ice ya, ini thermal pad teman-teman ya. 40 kali 120 kali 0,5 mm ya. Oke, langsung kita buka aja ya. Oke, isinya bagaimana? Ya, apa ada lagi di dalamnya? Ternyata nggak ada. Dan langsung 1 buah thermal pad teman-teman ya. Ukurannya panjang ya. Oke. Untuk gua pribadi, jujur seumur-umur gua nggak pernah pakai thermal pad untuk cooler teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba pakai thermal pad, gas aja guys. Ya. Selanjutnya nih, fuse ice thermal paste ya. Ini thermal pasta ya. Terus ini beratnya 3,5 gram. Kita buka ya. Packagingnya unik teman-teman ya. Dan di sini kita nggak perlu pakai cutter untuk membukanya ya. Gua kira harus pakai cutter guys. Ini langsung buka aja bisa kan? Oh bisa ternyata. Nah ini dia bentukan pastanya ya. Gokil. Dari sini disegel, dan dari dalam pun ini masih disegel lagi teman-teman ya. Oke. Gokil. Desainnya cakep banget. Oke. Nah, bukanya dari sini harusnya ya. Atau kita buka di sini coba. Nah, ini untuk suntikannya ya. Oke, nanti keluarnya dia akan di sini, tapi ini harus dibuka dulu harusnya. Nah, tuh ya. Jadi pasang pastanya nanti tinggal ditekan seperti ini lalu digeser ya. Seperti pasang pasta pada umumnya teman-teman ya. Oke.
Kita buka yang satu lagi ya. Ini Fuse Ice Plus teman-teman ya. Dia beratnya 7 gram. Kita langsung buka aja. Oke, bisa diginiin. Nah, dia ukurannya lebih besar ya. Isinya ya, tapi kalau bentuknya lebih besar. Sama aja sih guys ya untuk ukuran bentukan suntikannya. Nah, beda di kapasitas isinya aja ya. Kalau yang 3 gram dia ada di sini nih, kelihatan tuh ya. Untuk yang 7 gram ini ada di atas sedikit ya. Oke. Nah, kurang lebih unboxing untuk thermal pasta dan thermal padnya seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita pindah ke fan casingnya. Oke, kita masuk ke fan casingnya teman-teman ya. Ini yang versi Ice Gel ya, 80 mm dan 120 mm teman-teman ya. Dan saya lagi garansinya 6 tahun. Oke. Kalau dilihat packagingnya dari tadi nuansanya kardus coklat teman-teman ya. Oke. Dan ini ada spesifikasinya di belakang ya. Speednya untuk yang 80 mm ini antara 800 sampai 2000 rpm ya. Oke. Kita buka aja. Oke. Walaupun packagingnya bentukannya kardus, tapi menurut gue ini kelihatan premium teman-teman ya. Oke. Oke, ini fan-nya. Dapat baut juga ya tentunya. Seperti kalau beli fan casing pada umumnya teman-teman ya, pasti dapat baut ya. Oke, ini fan-nya tampilannya seperti ini. Oke, gokil. Untuk colokannya dia pakai PWM 4 pin teman-teman ya. Ini kelihatan premium banget teman-teman untuk fan ukuran 80 mm. Gokil. Sekarang kita buka yang 120-nya ya. Oke, ini spesifikasinya. Speednya antara 500 sampai 1850 rpm ya. Kita buka. Wih, mirip ya packagingnya ya, sama seperti sebelumnya, tapi kayaknya ada yang bikin beda ya. Yang bikin beda untuk fan yang 120 ini seperti dibungkus teman-teman ya. Bukan seperti, memang dibungkus ya. Dibungkus dengan semacam plastik bertuliskan Iceberg Thermal. Jadi kalau gue lihat dari nama brandnya ya, Iceberg Thermal, ini memang fokus pada pendingin ya teman-teman ya, baik pasta maupun fan casing, heatsink ya. Gokil. Dapat baut juga teman-teman ya. Oke. Nah, ini fan-nya ya. Warnanya, kalau gue lihat di tokonya untuk warna tuh ada 2 versi, ada yang black dan ada yang grey teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pilih sesuai selera ya. Oke. Colokannya masih sama pakai PWM ya, 4 pin dan kabelnya braided teman-teman ya. Ini cukup tebal. Oke. Fan-nya cukup berat juga ya, jadi build quality-nya memang kokoh menurut gue. Gokil. Nah. Oke. Untuk yang Ice Gel 120 kurang lebih unboxingnya seperti itu teman-teman ya. Next adalah Ice Gel Extra ya teman-teman ya. Ada 2 versi, 120 dan juga 140 mm ya. Ada keterangan ekstranya. Oke. Ini spesifikasinya ya teman-teman ya. Oke. Dan dia RPM-nya atau speednya antara 500 sampai 3000 rpm ya. 2 plane balance, dual ball bearing dan auto start or stop ya. Kalau yang di versi Ice Gel sebelumnya di belakangnya spesifikasinya sama atau tidak ya. Oke. Dia ada perbedaan sedikit ya antara fluid dynamic bearing dan juga dual ball bearing ya. Itu perbedaan antara Ice Gel yang biasa dengan yang ekstra. Oke, kita akan buka yang 120 mm dulu teman-teman. Oke, packagingnya masih sama ya, dan dibalut plastik yang sama juga ya. Oke, masih dapat baut yang sama, kabelnya braided sama ya, warna hitam, PWM 4 pin ya, dan ini adalah fan-nya ya, warna abu-abu. Kalau dilihat sekilas dengan
gel yang biasa ya, bukan yang ekstra, kelihatan sama teman-teman ya. Oke. Perbedaan ada di spesifikasinya ya. Oke. Dan di tulisan yang di belakangnya. Oke. Kalau gue pegang pakai tangan, yang ekstra memang jauh lebih berat teman-teman. Oke. Gokil. Sesuai namanya ya, ekstra, lebih ekstra beratnya. Kita geser lagi ya, kita buka yang 140. Oke. Nah, untuk yang 40 ya, yang 140 dia lebih gede tentunya ya daripada 120 ya. Oke. Sama ya, baut ada 4, PW 4 pin, kabel braided. Oke. Untuk build quality ini kokoh banget teman-teman. Oke. Berat guys. Tuh. Ada 2 warna seingat gua ya. Ada grey, ada black juga ya. Tinggal sesuaikan dengan selera kalian ya. Dan untuk warna yang abu-abu ini menurut gua keren banget teman-teman ya. Dan yang warna hitamnya juga yang tadi di yang 80 mm ini juga keren banget. Tinggal sesuaikan dengan selera kalian teman-teman ya. Dan fan yang terakhir adalah Ice Gel ARGB 120 mm teman-teman ya. Oke. Ini dia speednya 2200 rpm ya, dari 500 sampai 2200 rpm. Tadi yang 1400 gue belum liatin ya speednya ya. Speednya antara 500 sampai 2500 rpm. Oke. Dan sesuai namanya ARGB ya, bisa diganti warnanya. Oke, kita lihat colokannya nanti bagaimana nih untuk yang ARGB ini. Harusnya tidak hanya PWM 4 pin. Oke, kita buka ya. Untuk yang ARGB ya seperti ini teman-teman ya colokannya. Masih dapat baut. Untuk colokannya ada 2 ya. Ada PWM 4 pin ya, beserta ARGB 3 pin yang cowok dan juga yang cewek teman-teman ya. Oke, ini akan memudahkan ketika teman-teman rakit PC kalau pakai fan ARGB yang seperti ini. Jadi nggak perlu banyak pakai controller, jadi komputernya kagak penuh-penuh amat ya. Kalau kabelnya ARGB-nya cowok cewek kayak gini bisa sambung menyambung menjadi satu ya. Dan dia ARGB yang 5 volt ya. Jadi support dengan beberapa controller lainnya juga, atau dengan motherboard lain tinggal dicolokin aja ke ARGB yang 3 pin 5 volt ya. Itu sudah bisa dipakai untuk muter, dan juga lampunya bisa nyala dan diatur sesuai keinginan kita teman-teman ya. Kalau dilihat dari desainnya perbedaannya, oke, di sini ada nuansa rainbow-nya teman-teman ya. Sedangkan untuk yang Ice Gel biasa dia warna cyan ya. Oke, untuk warna hitamnya sama seperti yang tadi yang 80 mm ya. Tapi untuk fan Ice Gel yang 80 mm, fannya di sini atau blade-nya warnanya abu-abu ya, atau sedikit gelap lah, abu-abu sedikit kehitaman ya. Oke. Tapi untuk yang ARGB dia ini warnanya putih teman-teman ya. Oke. Jadi kurang lebih begitu ya unboxing untuk fan Ice Gel-nya ya. Nah guys, kalau dibandingin kurang lebih seperti ini ya. Ini yang versi Ice Gel, ini yang Ice Gel ARGB, dan ini adalah Ice Gel Extra ya. Ada versi 80, ada versi 120, ada yang 120 RGB, ada 120 Extra dan 140 Extra ya. Ada 2 warna, hitam dan abu-abu, dan yang terpenting garansinya dia 6 tahun. Sekali lagi gue bilang, kalau teman-teman beli fan-nya 5 biji akan dapat bonus 1 buah pasta ya, berlaku kelipatan. Oke, yang terakhir nih teman-teman ya, yang dus yang paling gede yaitu air cooler atau heatsinknya ya, dari Iceblock Thermal. Ini adalah Icelite G3 ya, atau Icelite G3 ya, yang sekali lagi garansinya 6 tahun dari distribusi teknologi Vicomindo atau DTV teman-teman ya. Dusnya masih nuansa box coklat teman-teman ya, dan spesifikasinya semua ada di belakang, dari mulai
TDP-nya 160 watt ya. Terus juga sudah ada thermal pasta yang fuse ice ya. Dan dia pakai fan yang 120 mm yang ice gel ya, garansi 6 tahun ya. Oke, untuk soket supportnya di sini keterangannya untuk Intel baru sampai LGA 1200, AMD baru sampai AM4. Tapi kalau gua baca deskripsi di produknya dia sudah bisa AM5 dan juga LGA 1700 teman-teman ya. Oke. Jadi nanti teman-teman sebelum beli bisa ditanya dulu aja ke tokonya. Pastikan sudah support LGA 1700 atau AM5 kalau kalian pakai prosesor yang Gen 13, Gen 12 atau pakai yang AM5 teman-teman ya. Oke, bagian atas ini ada per bracket-bracketkan duniawi harusnya teman-teman. Oke, kita buka dulu satu persatu ya guys, namanya juga unboxing. Oke. Wih, gokil guys. Packagingnya cukup unik teman-teman ya. Biasanya kalau gua beli cooler ya, ini pas dibuka gini udah langsung brudul gitu, paling sama plastik doang ya. Tapi ini dia masih taruh bracketnya kesusun di sini guys ya. Oke. Harusnya ya kalau feeling gua ya, ini buat Intel dan ini buat AMD ya. Harusnya ya. Oke, nah, kita lihat dulu nih ya, Intel tuh ya, pakai yang ini. Oke. Dan di sini cara masangnya juga udah dikasih tahu ya. Oke. AMD, Intel ya. Oke. Nah, bracket bawahnya kita lihat. Sini tulisannya masih 775, 115X, 1120 sama 1366 ya. Untuk yang 1700 harusnya dia ada lagi bracket seperti ininya ya. Tapi untuk yang datang ke tempat gua ini belum yang versi 1700 untuk bracket belakangnya teman-teman. Kita buka lagi di sini. Oke. Gokil guys. Dia naruh keterangan di sini ya. Ini niat banget loh, sampai plastiknya dikasih stiker seperti ini. Jarang banget gua lihat ya. Oke. Nah, untuk AMD ya. Ini untuk AM4, ini harusnya untuk Intel teman-teman. Atau bautnya. Oke. Ada lagi kan di dalamnya? Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan kalaupun misalkan teman-teman dapat nih bracket yang seperti ini yang belum ada tulisan 1700, ini tuh bisa diakalin teman-teman ya. Jadi LGA 1700 itu setahu gue ada di antara 115X dan 1366 ya. Jadi teman-teman bisa naruh si bagian biru ini ya di tengah-tengah di antara 115X dan juga 1355 teman-teman ya. Nanti dia bakal muat ke 1700 ya. Gue udah pernah bikin kontennya soal bracket yang seperti ini ya. Harusnya ini juga bisa diakalin untuk LGA 1700 ya. Karena yang nanti di gue ada yang 1700. Oke. Kita buka sekarang. Wih. Kita ini masih dikasih narik loh guys. Tuh. Masih ada box lagi guys. Jadi cukup ketata guys untuk per box-boxannya ini ya. Oke. Gokil. Wah, ini tebal sih. Tebal dan berat ya. Oke. Gokil. Ini gede ya. 3 heat pipe teman-teman ya. Sudah ada pastanya di sini ya. Jadi sudah ditempelin di sini. Tinggal pasang aja ke motherboard kalian yang tentunya sudah dipasangi prosesor ya. Gila. Dan ini kalau gua lihat masangnya harusnya nggak susah ya. Ini fan-nya tinggal di sliding ke atas guys. Betul benar guys. Nah ya, tinggal di sliding ke atas seperti itu ya. Nah. Ininya ada klipnya tuh. Kalau udah nanti tinggal di sliding seperti itu. Gokil. Tadi gue sempat lihat sekilas sih di sini cara melepasnya fan-nya tuh dari ke atas ya. Oke. Atas ini juga bisa dibuka teman-teman. Gokil ya.
cukup tebal teman-teman ya. Ya wes teman-teman, segitu aja paling untuk unboxing si coolernya ya. Yang namanya tadi itu adalah iSlate G3 ya teman-teman. Oke, gokil barangnya. Oke, kurang lebih begitu ya unboxing singkat dari gue tentang produk-produk dari Iceberg Thermal ya. Baik pasta, thermal pad, terus fan casing maupun air cooler heatsink ya teman-teman ya. Kalau teman-teman minat, linknya udah gue taruh di deskripsi ya. Dan sekali lagi gue bilang untuk produk fan dan juga heatsink ya, dia garansinya 6 tahun dari DTV ya, dari distribusi teknologi Vicomindo. Dan untuk promo saat ini kalau teman-teman beli 5 fan akan dapat bonus 1 pasta berlaku kelipatan. Oke, segitu aja dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Video testingnya ditunggu aja ya. Mantap.